Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Sapitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Setelah menjadi korban penembakan, M. Padli melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang pada Jumat sore. Penembakan terjadi sehari sebelumnya di Jalan Kenari, Ilir Timur 3 Palembang. Saat hendak membeli kuota internet, korban bertemu pelaku yang merupakan rekannya. Tanpa diduga, pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak bagian kaki korban hingga terjatuh. Korban berhasil menyelamatkan diri saat pelaku diduga kembali berupaya melepaskan tembakan. Motif penembakan masih dalam penyelidikan karena korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan pelaku. Antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan tidak ada permasalahan antara keduanya. Dan kebetulan bertemu di jalan saat korban ingin membeli pulsa. Lalu sang pelaku menghampiri korban dan menembak pada kaki sebelah kanan tadi. Senapannya senapan angin atau? Iya benar, jadi untuk senapannya senapan angin. Akibat luka tembak tersebut, korban masih berjalan pincang karena peluru belum dapat diangkat karena ketiadaan biaya. Minta bantu untuk operasinya. Kenapa, Bu? Tidak ada biaya. Itu peluru masih nyangkut di... Masih Itu nyangkutnya di kaki, masih belum di kaki? di tulang. Masih di tulang. Berapa butuh biaya, Bu, kira-kira? Kata dokter untuk perawatan operasi 15 juta, itu tidak termasuk uang inap. Rekaman kamera pengawas merekam aksi dua pelaku saat mencuri sepeda motor milik warga di Bumi Ayu, Kota Bengkulu. Kendaraan yang terparkir di garasi samping rumah berhasil dibawa kabur. Sebelum beraksi, kedua pelaku diduga lebih dulu mengamati kondisi di sekitar rumah untuk memastikan situasi aman. Setelah itu mereka masuk garasi dan menyasar sepeda motor milik korban. Karena motor masih terkunci stang, pelaku mengangkat kendaraan keluar dari garasi sebelum membawa kabur. Wajah keduanya juga ditutup dengan helm dan jaket untuk menyamarkan identitas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 30 juta. Kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi. Satu yang nampak yang pakai topi yang tersorot dari kamera itu kan, kamera yang samping itu. Eksekusinya lah ya, Bu. Yang tukang ngambilnya ya, Bu. Yang terekam itu ya, Bu. Dua orang itu, yang awalnya tuh kan dari situ kan. Berjalan dia awal tuh mundar-mandir ke situ kan. Sesudah itu dia kan di sini kan ada mobil keren hitam. Iya. Itu yang samping. Iya. Itu. Nah sesudah itu dia kan ke situ. Seperti yang di video itu. 3 tersangka di Tobo Ali, Bangka Selatan dibekuk Satreskrim Polres Bangka Selatan setelah diduga mencuri komponen mesin genset milik pemerintah daerah. Tersangka ditangkap saat membawa barang bukti hasil curian. Aksi pencurian terungkap setelah polisi menerima laporan. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah komponen mesin genset yang diduga berasal dari aset pemerintah. Barang bukti yang disita meliputi komponen mesin genset dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk keperluan penyidikan. Polisi masih mendalami motif pencurian serta kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam kasus tersebut. Ketiga, terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor ini ternyata sedang membawa sebuah barang, yang mana membawa sebuah barang tersebut dibungkus dengan jaket yang ditaruh di bagian belakang kendaraan ataupun sepeda motor. Dan setelah dicek ternyata barang yang dibawa tersebut yaitu komponen daripada genset milik Pemkab Bangka Selatan. Dari target 768 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu, baru 370 unit yang terbentuk. Dari jumlah tersebut, 138 koperasi di 9 kabupaten dan kota siap beroperasi pada awal Agustus mendatang. Pengoperasian koperasi akan diawali setelah peresmian oleh Presiden sebelum dilakukan bertahap di seluruh daerah. Korem 041 Garuda Emas memastikan setiap lokasi koperasi telah ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penentuan titik dilakukan bersama pemerintah desa, termasuk untuk menjangkau wilayah terpencil. KKDMP tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga sarana pertanian dan perkebunan. Koperasi juga akan menampung hasil panen warga untuk memperkuat perekonomian desa. Korem Garuda Emas menegaskan informasi yang menyebut lokasi koperasi jauh dari permukiman warga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kaitan dengan posisi, ini memang tidak akan bisa semuanya di titik-titik yang ramai. Karena apa? Karena ada juga desa yang terpencil, kan gitu. Sehingga otomatis ada juga mungkin posisi koperasi. Dan kalau saya lihat di media sosial itu, banyak mungkin rekan-rekan atau kita yang mungkin belum tahu bahwa koperasi desa ini tidak hanya menjual toko kayak Alfamart atau Indomaret, tapi di situ nanti akan ada menjual pupuk, kemudian membeli hasil pertanian, hasil perkebunan, sehingga mungkin bagi rekan-rekan atau masyarakat yang masih belum memahami secara utuh, masih sepotong-sepotong. Pemerintah Kota Palembang mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Perbaikan difokuskan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan. Hasil pendataan menunjukkan 130 gedung sekolah memerlukan perbaikan, terdiri dari 99 gedung sekolah dasar dan 31 sekolah menengah pertama dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang. Pemerintah kota menargetkan perbaikan dilakukan secara bertahap. Pendanaannya tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat agar sarana belajar siswa semakin layak dan nyaman. Pelan-pelan bersama kami ingin ada komitmen untuk menuntaskan ini, sehingga SD, SMP yang layak dan representatif bisa dinikmati para siswa yang ada di sana. Dari target 768 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu, baru 370 unit yang terbentuk. Dari jumlah tersebut, 138 koperasi di 9 kabupaten dan kota siap beroperasi pada awal Agustus mendatang. Pengoperasian koperasi akan diawali setelah peresmian oleh Presiden sebelum dilakukan bertahap di seluruh daerah. Korem 041 Garuda Emas memastikan setiap lokasi koperasi telah ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Penentuan titik dilakukan bersama pemerintah desa, termasuk untuk menjangkau wilayah terpencil. KKDMP tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga sarana pertanian dan perkebunan. Koperasi juga akan menampung hasil panen warga untuk memperkuat perekonomian desa. Korem Garuda Emas menegaskan informasi yang menyebut lokasi koperasi jauh dari permukiman warga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kaitan dengan posisi, ini memang tidak akan bisa semuanya di titik-titik yang ramai. Karena apa? Karena ada juga desa yang terpencil, kan gitu. Sehingga otomatis ada juga mungkin posisi koperasi. Dan kalau saya lihat di media sosial itu, banyak mungkin rekan-rekan atau kita yang mungkin belum tahu bahwa koperasi desa ini tidak hanya menjual toko kayak Alfamart atau Indomaret, tapi di situ nanti akan ada menjual pupuk, kemudian membeli hasil pertanian, hasil perkebunan, sehingga mungkin bagi rekan-rekan atau masyarakat yang masih belum memahami secara utuh, masih sepotong-sepotong. EB, tersangka pencurian motor diringkus Satreskrim Polres Bangka Selatan setelah diduga membawa kabur sepeda motor milik warga di Desa Air Tiram, Bangka Selatan. Aksi itu terjadi saat korban berbelanja. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penangkapan tersangka di Pangkal Pinang. Kini tersangka dan barang bukti berada di Polres Bangka Selatan untuk proses hukumnya. Namun pada saat korban belanja, korban mendapatkan informasi bahwasannya kendaraan korban dibawa sama orang yang tidak dikenal, dan korban berusaha untuk mengejar. Namun dalam pengejarannya korban tidak mendapatkan karena lajunya kendaraan tersebut cukup tinggi sehingga kehilangan jejak. Tim Satreskrim Polres Kepahyang menangkap SM yang diduga melakukan kekerasan seksual pada 2 anak kandungnya. Penangkapan dilakukan di kediaman tersangka di Ujan Mas dan sempat diwarnai perlawanan.
Kasus ini terungkap setelah dilaporkan ke polisi. Berdasarkan penyelidikan awal, dugaan kekerasan seksual terjadi berulang pada 2 korban. Kini tersangka menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Kepahyang. Berkisar dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan untuk dikembangkan ternyata adiknya juga jadi ada perlakuan di tahun 2024 sampai tahun 2026 di Januari ini. Artinya dua anak kandung korban ini yang sudah dicabuli. Jadi untuk dugaan sementara ini 2 anak kandung. Depan masjid. Seekor buaya berukuran besar muncul di perairan Sungai Lais, Kalidoni, Palembang pada Kamis pagi. Satwa liar itu terlihat berenang di dekat permukiman dan membuat warga yang beraktivitas di sungai menjadi khawatir. Penampakan ini disebut bukan pertama kali terjadi. Kemunculan buaya yang berulang meningkatkan kekhawatiran warga, terutama mereka yang masih menggunakan sungai untuk aktivitas sehari-hari. Warga berharap pihak berwenang segera melakukan penanganan agar kemunculan buaya tidak membahayakan keselamatan masyarakat. Di Kelurahan Sungai Lais, tepatnya di wilayah Lung Lama Laut, EKT 19, 15, 20. Jadi harapannya cak mana Pak selanjutnya? Ya, kita minta tanggulangi untuk pemerintah setempat supaya tidak ada korban jiwa. Itulah harapan kami. Lahan gambut yang terbakar pada Rabu petang lalu terjadi di Desa Pulau Gronggang, Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Petugas Manggala Agni Daerah Operasi Oki dan BPBD kemudian melakukan upaya pemadaman darat. Namun, karena menjelang malam, pemadaman dilanjutkan pada Kamis pagi hingga petang. Lahan gambut dengan vegetasi semak belukar, belidang, pohon gelam, purun, dan sawit yang terbakar dengan luasan 2 hektar akhirnya padam pada Kamis petang. Petugas gabungan kesulitan menjangkau lokasi karena akses yang sulit dijangkau serta sebaran asap yang tersebar. Tim pemadaman gabungan melakukan mopping up untuk memadamkan bara api yang tersisa dan memastikan tidak ada lagi api aktif yang berpotensi terjadinya kebakaran berulang. Kendala-kendala yang dialami tim dalam operasi ini adalah pertama, sulitnya akses menuju lokasi yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, sehingga mobilisasi peralatan dilakukan secara estafet. Yang kedua adalah spot-spot asap yang tersebar, sehingga perlu kecepatan dalam pergerakan tim dan kecermatan dalam mendeteksi asap yang tersisa. Berkat kerjasama tim gabungan yang kompak di lapangan, api bisa dipadamkan dan pemadaman dinyatakan selesai. Kebakaran lahan di Sumsel makin rentan terjadi menyusul masuknya puncak musim kemarau. Dari patroli udara BNPB yang dilakukan Kamis siang, lahan terbakar juga terjadi di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. BMKG mengingatkan sepekan ke depan kerentanan terjadi kebakaran akan meningkat di Sumsel dari parameter cuaca dan bahan ringan yang mudah terbakar di permukaan tanah. Tim Liputan Kompas TV Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta angkutan batubara yang melintasi jalan umum mematuhi batas muatan maksimal 10 ton. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Pemerintah menegaskan pelanggar akan dikenai sanksi. Sementara itu, pengusaha angkutan menyatakan siap mematuhi aturan, namun berharap ada solusi atas dampak penetapan batas muatan terhadap biaya operasional. Rapat tentang membatasi atau tidak diperbolehkan kendaraan odol. Nah, untuk itu ini rapat koordinasi semua dicarikan solusinya. Dunia usaha tambang batubara tetap jalan karena ini adalah sumber devisa, menciptakan lapangan kerja juga untuk pembangunan. Daya tahan jalan yang kita bangun dan akan dibangun posisinya juga harus punya kondisi ketahanan secara berkesinambungan. Masyarakat kan akan melihat ini. Jadi apapun mau pemerintah daerah itu asal bisa memenuhi ya ekonomi masyarakat itu, terutama kalau kita lihat yang angkutan sekarang itu rata-rata pengusaha itu cuma berlabuh di seputaran Pulau Vela.
Ya, Volterra itu kan perut lapar itu tadi. Nah, tapi kalau kita mengatakan ini, oke, misalnya angkutan tuh, maunya kami angkutan itu, kalau bisa tuh ngangkut tuh ringannya, ukur semahal-mahalnya. Personel TNI, Polri, dan pemerintah daerah bergotong royong membersihkan kawasan wisata Pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu. Mereka mengumpulkan sampah plastik, ranting, dan berbagai limbah yang mencemari kawasan pantai. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan bersama penjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah kota juga terus memperkuat pengelolaan kebersihan pantai melalui pembagian zona pemeliharaan. Selain aksi bersih pantai, personel gabungan juga menebarkan benih ikan sebagai upaya mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Kita fokus untuk pembersihan wilayah-wilayah khususnya di pantai, termasuk juga terminal dan pasar-pasar. Intinya kita pagi ini fokus untuk bagaimana caranya Pantai Panjang ini ke depan bisa makin bersih dan makin bagus. Selama ini sudah baik, sudah bagus, kita semua sudah bekerja, namun demikian masih banyak atau cukup banyak yang perlu kita tingkatkan bersama, khususnya untuk kerjasama kebersihan. Ya, selama ini TNI juga membantu, Polda juga sangat rajin membantu, dan kita sudah bagi perkepling. Jadi kalau dari Pasir Putih sampai ke muara Sungai Bengkulu itu sudah ada OPD-nya. Tapi memang ada beberapa titik yang itu bahasa Pak Danrem tadi itu harus keroyokan. Ya. Nah, Seorang ayah di Muaro Jambi menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan anak kandungnya. Peristiwa yang dipicu persoalan teguran korban mengakibatkan korban luka di tubuhnya. Insiden bermula saat korban menegur pelaku yang kerap bersikap kasar pada ibunya. Teguran tersebut diduga memicu emosi pelaku. Pelaku melempar meja kayu ke arah korban hingga terjatuh. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menangkap tersangka DS di rumahnya di Desa Muhajirin. Polisi turut menyita meja kayu yang diduga digunakan dalam penganiayaan. Pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya atau ayah kandungnya dengan cara melemparkan sebuah mangkok, kemudian melemparkan satu buah meja ke arah orang tuanya hingga mengenai tubuh orang tuanya hingga mengakibatkan orang tuanya terjatuh dan luka-luka. Untuk motifnya, pelaku ini tidak terima karena sering ditegur oleh orang tuanya karena pakaian yang dikenakan oleh pelaku ini selalu berantakan di lantai. Beredarnya video bermuatan asusila yang diduga direkam di ruang terbuka meresahkan warga Kota Palembang. Video berdurasi sekitar 2 menit itu diduga direkam di kawasan belakang Pasar Buah Jakabaring pada Rabu pagi. Peredarannya memicu keresahan karena dinilai melanggar norma dan mengganggu ketertiban umum. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam video tersebut. Benar, tadi kita mendapat informasi ada video viral sepasang sejoli di belakang Pasar Buah Jakabaring. Jadi kami masih mencari siapa pemeran daripada kedua pelaku. Kalau kita lihat pada siang hari. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pemuda berboncengan sepeda motor memasuki kawasan permukiman di Purwosari Metro Utara, Kota Metro Lampung. Tak lama kemudian, keduanya keluar sambil membawa 1 unit sepeda yang diduga hasil curian. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi mengidentifikasi serta menangkap 2 tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka SE dan MA mengaku semula berniat mencuri ayam. Namun karena gagal, keduanya justru membawa kabur sepeda yang terparkir di halaman rumah warga. Kedua tersangka yang merupakan residivis pencurian dan narkotika kini terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Inisial M dan S. Jadi tersangka ada 2 orang. Untuk kronologi kejadian,
di daerah Purwosari Metro Utara tersebut adalah pihak tersangka 2 orang ini yang inisial M dan S ini hendak melakukan hunting untuk mencari dan mencuri ayam di daerah tersebut. Lalu tersangka 2 orang ini melihat ada sepeda yang terparkir di halaman, lalu dilakukan proses pencurian tersebut langsung pada saat itu. Polresta Bengkulu menyita sekitar 25 gram sabu yang dikemas dalam paket siap edar. Barang bukti itu disita bersama 4 tersangka hasil pengungkapan sepanjang Juni 2026. Keempat tersangka berasal dari jaringan berbeda yang diduga mengedarkan sabu di kota Bengkulu. Salah satunya HW, warga Pali, Sumatera Selatan, diduga berperan sebagai pengedar lintas provinsi. Tersangka membawa 3 paket sabu berukuran sedang menggunakan jasa travel menuju kota Bengkulu untuk menghindari perhatian petugas. Narkotika tersebut diduga akan diedarkan dengan sistem pemesanan langsung. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan, sementara tersangka menjalani proses hukum lebih lanjut. Ada 2 orang yang ada satu jaringan, yang satu yang kasus yang kita bangun itu adalah seorang kernet angkutan, ya, ini tidak ada kaitannya. Yang kasus yang kedua yang di Pulau Saudara dengan yang ketiga yang di Kebun Ros itu, ya, mereka adalah satu jaringan. Setelah kita mengungkap satu kasus, kemudian setelah itu kita berhasil mengungkap kasus yang berikutnya. Pengedar berarti, Pak? Mereka sebagai pengedar. Ya. 9.000 siswa baru SMA dan SMK di Bengkulu akan mengikuti retret pembinaan karakter yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kegiatan akan digelar di Masjid Raya Baitul Izzah dan Balai Raya Semarak Bengkulu sebagai bagian dari pembekalan sebelum siswa memulai pendidikan di jenjang SMA dan SMK. Retret yang pertama kali digelar ini bertujuan memperkuat karakter, adab, serta nilai-nilai keagamaan agar peserta didik lebih siap mengikuti proses belajar di sekolah. Program tersebut juga disambut antusias siswa. Selain menjadi ajang membangun kebersamaan, retret diharapkan mampu menumbuhkan sikap disiplin, memperkuat pembinaan moral, dan mencegah kenakalan remaja, termasuk keterlibatan dalam geng motor. Memang rencana di kota kita akan meretret mereka karena jumlah SMA SMK ini yang di kota siswanya hampir 9.000 sekian. SMA 5.400, SMK sekitar 4.000. Ini kami lagi menata tempatnya di mana. Mungkin 2 kali Kak. Mungkin apakah di Masjid Raya atau kan di gedung daerah. Ataupun kalau memang nanti, karena anak-anak ini jujur, kalau di Masjid Raya itu malas ya. Kami itu di gedung daerah, kami tidak ketemu gubernur, kami tidak mau foto. Nilai ekspor timah Bangka Belitung pada Mei 2026 mencapai 129 juta dolar Amerika Serikat, naik 48,72% dibandingkan April sebesar 87 juta dolar Amerika Serikat. Peningkatan ini menjadi sinyal positif industri timah setelah sebelumnya tertekan akibat melemahnya permintaan pasar global. Membaiknya permintaan internasional turut mendorong pemulihan kinerja ekspor daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah terus membenahi tata kelola pertambangan. Salah satunya melalui pengesahan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat. Kebijakan ini diharapkan memperkuat aktivitas pertambangan yang legal, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung produksi yang berkelanjutan. Dengan permintaan global yang kembali menguat dan tata kelola yang terus diperbaiki, sektor timah diharapkan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bangka Belitung. Memang kita bergantung penuh kepada data yang ada di Bea Cukai ya. Jadi bisa juga ini karena faktor bisnis to bisnis juga terdipengaruhi oleh ekonomi global secara umum, dan juga sebagai daerah pemasok kita tentunya mengekspor berdasarkan permintaan dari negara-negara luar. Nah, adanya penurunan maupun peningkatan itu pasti salah satunya ya dikarenakan oleh permintaan dari negara asal. Lahan tepat di sisi jalan lintas Sumatera di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar pada Rabu siang.
Lahan yang terbakar di daerah ini terjadi di 2 lokasi, Pulau Sumambu dan Sungai Rambutan Indralaya Utara. Pemadaman dilakukan melalui darat yang dilakukan tim Manggala Agni Daerah Operasi Baju Asin dan pihak lainnya dibantu helikopter waterbombing BNPB. Setelah sekitar 4 jam melakukan pemadaman, api dapat dipadamkan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatera, Kemenhub bilang mulai masuknya puncak musim kemarau, frekuensi mudahnya lahan terbakar di Sumsel sangat rentan terjadi. Pihaknya kini memfokuskan penanganan pada daerah di Ogan Ilir dan wilayah gambut di Sumsel. Saat ini fokus kami tentunya Ogan Ilir ya. Ogan Ilir ini kenapa? Karena di situ banyak objek vital. Satu, jalan tol, kemudian jalan lintas. Ketika ada kebakaran di samping-samping itu pasti akan mengganggu lalu lintas, kecelakaan dan sebagainya. Dan di situ ada beberapa objek vital negara yang perlu kita amankan. Ada rel kereta api, kemudian ada beberapa pipa minyak dan sebagainya. Itu menjadi perhatian kami. Yang kedua adalah wilayah-wilayah gambut. Kayu bakau, bukan sembarang kayu. Pesatnya perkembangan teknologi, jasa setrika tradisional berbahan arang kayu atau gosok bengen masih bertahan di kawasan pasar kota Jambi. Layanan yang dahulu menjadi andalan itu hingga kini tetap memiliki pelanggan setia. Salah seorang yang masih menekuni profesi ini, Sahrial, 61 tahun. Sekitar 5 dekade ia menggantungkan hidup dari setrika besi kuningan berbahan bakar arang di kawasan pasar Sitimang, kota Jambi. Untuk menghasilkan setrikaannya rapi, Sahrial menggunakan arang kayu bakau. Setiap potong pakaian disetrika dengan tarif Rp5.000. Meski harus bersaing dengan setrika listrik dan usaha laundry modern, Sahrial tetap mempertahankan keahlian yang diwariskan keluarganya. Dalam sehari, pesanan yang diterima tidak menentu, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Pak, ini kan sekarang sudah banyak laundry, teknologi, gosok, gampang uap. Pengaruh dah kira-kira dengan Bapak? Ya pengaruh juga lah, sekarang gitu lah. Biasanya ada pakai yang tidak pakai itu kan. Nah, ada juga gosok. Kadang-kadang cuci gosok ada juga di sini. Jadi lagi. Jadi penghasilan kita pengaruh juga, Pak? Pendapatan penghasilan pengaruh juga? Itu pengaruh lah kita pendapat. Sehari berapa Pak kira-kira pendapatan? Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, 1 lembar berapa dihargai, Pak? Kadang-kadang saya pernah kosong. Iya. Satu lembar pakaian berapa dihargai? 5.000. Pelanggannya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, penjahit, hingga aparatur sipil negara. Mereka tetap memilih gosok bengen karena dinilai mampu menghasilkan pakaian yang lebih rapi. Harga murah, bersahabat. Dalam arti kata, misal kita udah kenal, ya tinggal kita kasih persentase aja. Misalnya dari 20, kasih 50 atau apa-apa lah gitu. Jadi enak. Dan dijamin cepat, praktis. Kalau ini dulu ramai sekali, ini dulu ramai, masih banyak pelanggannya. Ini kebanyakan pelanggannya adalah pelanggan yang tukang jahit. Karena jahit pertama itu kan untuk gosokannya itu supaya nampak licin, mudah licin, tidak hilang. Kini, jasa gosok bengen semakin langka. Di kawasan pasar kota Jambi, hanya segelintir yang masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari warisan keterampilan yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Tim Liputan, Kompas TV, Jambi. Bergo menjadi salah satu kuliner legendaris khas Bangka Belitung yang kini kembali dicari. Hidangan tradisional ini biasa disajikan sebagai sarapan maupun pada berbagai acara. Teksturnya kenyal namun lembut dengan cita rasa gurih dari perpaduan santan, ikan tenggiri, dan aneka rempah. Disajikan selagi hangat, bergo menawarkan kelezatan yang membangkitkan selera. Proses pembuatannya dimulai dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus, digulung lalu dipotong kecil. Adonan tersebut kemudian disiram kuah kental, berbahan ikan tenggiri, santan, dan rempah hingga menghasilkan aroma yang khas. Ini makanan tradisional Bangka yang udah legend, yang udah sulit untuk ditempuh atau orang ditemu. Nah, nama bergo. Ini produk dari Bangka Belitung. Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas. Dan yang pastinya
makanan burgo ini kaya protein karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras. Punya saya hampir habis. Setelah sempat jarang dijumpai, burgo kini kembali digemari, terutama di kota Pangkal Pinang. Kuliner tradisional ini dapat dinikmati di sejumlah warung makan dengan harga sekitar Rp20.000 per porsi. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Usai resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Sumsel United, Muhammad Nasuha langsung menyusun komposisi pemain untuk menghadapi Championship musim 2026-2027. Nasuha bilang sudah mengantongi sejumlah nama yang masuk dalam radar rekrutmen. Namun sebagian diantaranya kini sudah bergabung dengan klub lain sehingga proses pembentukan skuad masih terus berjalan. Sumsel United juga dipastikan tetap mengandalkan pemain asing. Namun Nasuha masih merahasiakan posisi yang akan diperkuat. Sementara itu latihan perdana Sumsel United dijadwalkan pada awal Agustus sebagai tahap awal persiapan menuju musim baru. Kayaknya tetap 3 posisi di mana aja? Iya. Posisi striker? Iya. Kita masih berdiskusi dengan staf yang lain untuk posisi-posisi. Kita belum sempat bahas dengan teman-teman. Mungkin nanti. Lebih dari 7.000 pelari memeriahkan Sumsel Bayangkara Run 2026 yang digelar di Jakabaring Sport City Palembang Minggu pagi. Ajang ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Peserta mengikuti 3 kategori lomba masing-masing 5 km, 10 dan 21 km. Untuk menjaga kualitas perlombaan, penyelenggara menetapkan batas waktu sesuai masing-masing nomor yang dipertandingkan. Masyarakat begitu antusias ya, dan ini kita di luar ekspektasi. Yang tadinya target kita hanya 5.000 peserta, ternyata hampir 8.035 peserta ya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat dekat dengan kita dan kecintaan kepada Sumatera Selatan untuk bersama-sama kolaborasi untuk bergabung di dalam gaya hidup sehat besar ini. Tingginya antusiasme menjadi gambaran kuatnya minat masyarakat pada olahraga lari. Peserta berharap ajang serupa dapat digelar lebih sering. Untuk kedepannya semoga lebih banyak lagi eventnya, terutama untuk di kota Palembang. Terus semangat Polri untuk masyarakat. Selain mengejar catatan waktu terbaik, para pelari juga memperebutkan hadiah. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Sapitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.